Ya pemirsa, ternyata hal serupa ini juga terjadi di Batam ya, diduga kesal lantaran kerap berbohong seorang bocah perempuan di kota Batam, Kepulauan Riau dianiaya hingga dirantai oleh ibu kandungnya. Korban mengalami babak belur di bagian wajahnya. Ya Allah sih Pa, kok diapain sama mamaku sampai kayak gini sih Pa? Inilah kondisi A, bocah 13 tahun yang babak belur dengan leher diikat rantai yang terkunci gembok besar. Korban AS terlihat menahan kesakitan serta ketakutan saat tetangga berusaha menyelamatkannya. Bocah kelas 6 SD mengaku dianiaya oleh Zuraida yang merupakan ibu kandungnya sendiri. Usai diselamatkan, polisi langsung menangkap pelaku di rumahnya di kawasan Bengkong, Harapan, Kota Batam. Kepada polisi, pelaku Zuraida merasa kesal karena anaknya kerap berbohong dan suka kabur dari rumah bahkan tak pulang berhari-hari. Hal itu dilakukan untuk mendisiplinkan anaknya. Puncaknya, pelaku menyuruh korban menghafal ayat pendek Al-Quran. Jika tak hafal, korban dilarang masuk sekolah. Untuk bisa menghafal bacaan Al-Quran, korban diam-diam memakai ponsel pelaku yang sedang tertidur lelap. Dari keterangan si anak itu memang keterangannya dia dikarenakan tidak menghafal ayat hafalan agamanya sampai dia diberikan hukuman yang seperti itu, dan juga dikarenakan dia ada menyembunyikan handphone mamanya. Cuma setelah kita tanya sama anaknya, dia ngambil handphone itu, dia sengaja buka YouTube untuk mencari hafalan itu, seperti itu. Jadi dia pengen mengingat-ingat dari situ juga, seperti itu. Polisi berencana memberikan pendampingan psikologi anak kepada korban dan menyerahkan korban ke shelter pelindungan anak Kota Batam, Kepulauan Riau. Sedangkan pelaku ditahan di Mapolsek Bengkong untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam kasus ibu kandung yang tega memukul dan merantai anaknya sendiri, kami sudah terhubung dengan Kapolres Barelang, ini Kombes Pol Heribertus Ompusungu. Selamat siang, Pak. Pak Kapolres, selamat siang. Selamat siang, Tiara, Pak Celia. Oke, baik. Bapak, boleh diceritakan bagaimana kemudian kronologi dan perkembangan dari kasus ini? Silakan, Pak. Ya, jadi sementara kita sudah mengamankan sang ibu. Kemudian si anak sudah kita berikan kepada anak yang tepat aman, sudah cukup pengobatan yang psikolog. Perkembangan untuk pelaku itu sendiri, kita terus ekspor pertanyaan-pertanyaan karena anak ini ada 3 yang SMA dan sama teman. Kita mau masih ekspor pertanyaan ibu ini, apakah merasa kesal karena ditinggal suaminya. Suami istrinya ini seorang pelaut, sedangkan dia sendiri ada berjualan kecil-kecilan. Memang benar si anak diberikan si ibu untuk menghafal hafalan Al-Quran, tetapi karena si anak belum bisa hafal, handphone si ibu disimpan karena dia mencari hafalan itu dari YouTube handphone. Tetapi karena disembunyikan dicari, kemudian ditemukan si ibu sama si anak dipukul. Keterangan dari si anak sendiri kerap sekali memang kalau ada kesalahan itu langsung main full. Dan untuk sementara si anak merasa trauma, ya. Tetapi pernyataan dari si anak jangan diapakan mamanya, tetapi tidak mau ketemu dengan ibunya karena trauma. Demikian untuk sementara. Baik, Pak Kapolres, apakah dari pihak kepolisian ini sudah memeriksa kejiwaan mungkin dari sang ibu ini seperti apa? Apakah juga menjadi salah satu faktor begitu adanya kekerasan terhadap anak ini? Ya,
Jadi Polsek Bengkong lagi memeriksa secara pemeriksaan secara detail. Nanti kita arahkan juga untuk psikologis ibu, karena ada pernyataan dari si ibu bahwa dia merasa kesal karena dia sendiri merawat 3 orang anak ini dan satu lagi dari anak si suami istrinya, sedangkan suaminya sendiri meninggalkan dia kerja di pelaut. Oke, tapi Pak Kapolres, bagaimana kemudian kondisi dari ibu dan juga anak ini di rumah? Apakah hanya tinggal berdua saja atau seperti apa kondisi di rumahnya? Jadi tinggal si ibu dengan anaknya 3 orang, satu yang SMA, satu SD, satu SD. Dan ada satu lagi anak yang dari suami istrinya. Demikian. Oke, baik. Baik. Untuk kondisi dari sang anak sendiri seperti apa? Karena tadi kan sempat dijelaskan juga bahwa sebenarnya mengalami trauma mendalam, langkah yang kemudian ini dilakukan oleh pihak kepolisian mungkin atau kedokteran terkait untuk menyembuhkan trauma sang anak ini seperti apa Pak Kapolres? Jadi kita sudah bekerjasama dengan PPA, kemudian Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batam. Ada rumah perawatan yang sudah cukup baik di Batam untuk kedokteran, baik nanti perawatan psikologinya, fisikisnya, kemudian perawatan untuk kesehatannya sudah dimonitor dan akan di follow up terus sampai nanti si anak sembuh. Demikian. Oke. Pak Kapolres, tapi pasal apa yang akan dikenakan kepada sang ibu dan juga hukumannya berapa lama, Pak? Untuk si ibu sendiri akan kita kenakan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, atau pasal 351 ayat 1 KUHP pidana dengan ancaman pidana 3,8 tahun dan 2,6 tahun. Demikian. Baik, terima kasih Kapolresta Barelang sudah bersedia untuk live di Apa Kabar Indonesia Siang. Tentu kita harapkan penanganan yang serius terhadap kasus ini dan juga tidak terjadi lagi. Terima kasih Pak Kapolres, sehat selalu. Baik. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan beragam informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.